azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah hafal semuanya? Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi perintah saum ini goalnya apa? La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang paling sukses. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu adalah orang yang paling mulia. Jadi kalau ingin tahu siapa manusia sukses, itulah yang disebut ahli takwa. Kenapa sukses? Karena dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, pencipta kita. Kalau orang sudah takwa bagaimana? Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Urusan apapun, urusan pendidikan, sekolah, urusan keluarga, nanti kalau sudah nikah, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan politik, urusan bisnis, pokoknya urusan apapun beres. Ada yang mau kuliah, kuliah di mana? Allah tahu tempat kuliah terbaik bagi adik-adik. Kalau Allah takdirkan adik kuliah di yang Allah kehendaki, pasti jadi. Pasti jadi. Wah, ayah saya tidak punya uang. Allah akan beri jalan, rezekinya ada. Saya ingin kuliah di Madinah, gampang bagi Allah. Betul? Saya ingin kuliah di Al-Azhar Mesir, gampang bagi Allah. Tinggal kun fayakun. Tidak ada yang paling kuasa di jagat ini selain Allah. Ada yang ingin jadi pengusaha, demi Allah, satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Saya ingin jadi TNI, ingin jadi jenderal, gampang bagi Allah. Allah kehendaki, jadilah. Tapi jadinya yang diberkahi Allah. Kan ada yang jadi tidak diberkahi, Hitler, Fir'aun, penjahat, jadi juga. Allah yang menetapkan, tapi tidak barokah. Masa depan segawat apapun, ini gen apa? Ini generasi apa yang sekarang adik-adik ini? Z? Udah Z apa lagi? Balik lagi A ya. Mau seperti apapun zaman yang akan datang, serumit apapun, kalau ada orang yang dicintai Allah, beres. Orang tua cinta ke anak, keperluan anak dicukupi, anak dijaga, dilindungi, habis-habisan orang tua demi anak. Padahal kasih sayangnya sedikit sekali, 1/100 dibagikan ke seluruh makhluk. Kita sudah dapat kasih sayang orang tua, apalagi kalau kita disayang Allah.
Jadi jangan ribet dengan masa depan deh. Mengerti? Tidak ada yang gawat. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang mengayakan. Siapa? Jack Ma, adik-adik tahu Jack Ma? Jack Ma yang punya Alibaba. Apakah karena dia pintar, dia sukses? Jawab. Karena pintar bukan. Bukan. Jack Ma cuma manusia ciptaan Allah, ditakdirkan oleh Allah diberi kepintaran sedikit dan Allah beri harta sesuka Allah. Bukan tanda kebahagiaan. Karena bahagia itu inna akramakum indallahi atqakum. Ada cita-citanya apa, Nak? Main basket. Cuma itu. Yang benar. Mau jadi bal basket. Saya susah doa dikabulkan kalau jadi bal basket. Mau jadi apa, Nak? Kan? TNI. Mantas rambutnya sudah jadi kopral ya. Semoga jadi jenderal. Mudah tidak bagi Allah? Sekarang tinggi berapa? 136 kurang ya. Usia berapa? 14. Nanti usia 16 tinggiin. Minta ke Allah ya. Ya Allah tinggiin saya gitu ya. Tapi jangan ketinggian. Mudah bagi Allah. Apa sih keuntungan ahli takwa? Satu, urusannya dibereskan. Dua, wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki aneka bentuk pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tadi urusan beres, kalau bisnis nanti ada pembelinya, ada modalnya, Allah yang ngatur. Tidak ada orang punya rezeki kecuali cuma satu, Allah yang membagi. Loh orang-orang yang enggak beriman juga kaya tapi tidak diberikan barokah. Tidak jadi amal soleh dan tidak bisa jadi bahagia deh. Wah saya sulit sekali. Tidak ada, dengerin, nothing impossible untuk Allah. Mengerti? Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak saya dililit utang, jadi anak takwa, doa, ya Allah tolong bayarkan hutang bapak saya. Kata bapak saya hutangnya banyak sekali, Engkau maha kaya ya Allah. Adik sujud di sini, apalagi Ramadan nanti, doakan. Jangan heran, mudah bagi Allah membayarkan hutang sebanyak apapun. Aduh, saya ini remaja yang gejolaknya menggelegak. Saya tiap lihat lawan jenis walaupun kucing, saya bergetar jiwa saya. Kemarin ada ayam betina ya. Wah ini super error. Adik-adik, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan nafsu kita? Minta ke Allah, ya Allah tolong saya. Saya tidak mau punya nafsu yang menggelora begini. Kemarin saya tertarik lihat pohon pisang. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah tolong. Mudah tidak Allah membulak-balik hati kita? Tinggal minta ke Allah today. Segala-galanya adalah milik Allah. Segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tinggal minta. Tapi syaratnya jadilah ahli takwa. Cepat duduk yang terlambat adik-adik. Rugi nggak kebagian ilmunya. Rugi ya.
Karena semua karunia Allah gerbangnya adalah ilmu. Man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Ingin dunia wajib dengan ilmu, ingin akhirat wajib dengan ilmu, ingin dunia dan akhirat wajib dengan ilmu. Sebetulnya ya, kalau mau nyari ilmu makin depan makin kuat efeknya. Seperti senter yang paling depan paling banyak kena cahayanya, betul? Makin jauh dari senter itu redup dan gelap. Makanya kalau belajar usahakan sedepan mungkin. Asal fokus, energi ini akan makin belakang makin banyak godaannya. Tapi karena tempat terbatas, kalaupun di belakang sungguh-sungguh dapat. Jadi orang yang sukses namanya apa? Ahli takwa. Apa untungnya sukses? Apa untungnya takwa? Satu, semua urusannya, cita-citanya, kesulitannya pasti ada jalan keluar. Pasti. Karena itu sudah janji Allah, ya. Datang rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Sudah telat berapa menit ini santri yang belakang ini? Tolong kakak-kakaknya, ingin pastikan kenapa terlambat. Di belakang saja, tidak ada yang di belakang tiang itu. Pindahkan ke sana, maaf. Ayo, tolong berdiri yang pindah sana tuh, ya. Sebelah kanan juga kosong. Tidak ada yang terhalang tihang. Sesudah ini setiap yang datang berdiri, ya. Tidak ada yang duduk sampai acara ini selesai. Tidak boleh sama yang duluan dengan yang terlambat. Kalau santri. Coba dicek kenapa terlambat, Dek. Harus adil. Kalau kesepakatannya jam 8, jam 8. Mau makan pulpen seumur hidup? Mau jadi pulpen diceklek-ceklek terus setiap waktu? Ini teh galak atau tegas? Sekali lagi nyeklek-nyeklek, ada direndam ya. Jangan diceklek-ceklek pulpennya, mengganggu yang lain. Ciri kualitas keislaman seseorang tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak juga merugikan orang lain, ya. Jadi sukses itu apa? Ahli takwa. Apa keuntungan jadi ahli takwa? Urusan kita diurus oleh Allah, apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Selanjutnya apa? Ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pelik, sulit, ruwet, takwa akan ada. Apalagi keuntungan ahli takwa? Tenang. Tenang. Tenang ini tidak pada waktu senang saja. Dipuji tenang, dicaci tenang. Bahagia. Jadi yang paling mahal di dunia ini namanya bahagia. Orang yang takwa itu akan selalu bahagia. Sehat bahagia, sakit bahagia, dipuji bahagia, dicaci, difitnah, tenang. Diberi bahagia, diambil oleh Allah rezekinya bahagia, dalam segala keadaan ajeng. Makin jauh dari Allah, GTA. Apa GTA? Kalau tiada akhir. Sang temen, apa sang temen? Sengsara terus menerus. Liwe, tahu liwe? Liur wae. Pendek kata, tidak ada ketenangan
tidak ada kebahagiaan, tidak ada menikmati hidup dengan benar bagi ahli maksiat. Jelas, Dek? Jadi kalau ingin bahagia kita harus bagaimana? Jadi apa? Ahli takwa. Dan banyak lagi karunia Allah akan dilindungi, dijaga. Ahli takwa itu apa? Surat Al-Baqarah ayat 3. Di antaranya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh, Al-Qur'an itu petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina, ayo teruskan. Alladzina salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim wa mimma razaqnahum yunfikun. Stop. Ulangi, ciri ahli takwa yang pertama apa? Alladzina yu'minuna ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Orang yang paling bahagia, yang paling mulia, yang paling selamat, yang paling tenang, yang paling ditolong Allah, yang paling dicukupi kebutuhannya, yang paling ditolong cita-citanya, yang akan dilindungi dalam segala keadaan. Kuncinya jadi ahli takwa. Nanti kalau jadi ahli takwa, yang mau jadi pebisnis jadi dia, tapi bisnis yang soleh. Yang nanti jadi jenderal jadi dia, tapi Allah yang menjadikan dan Allah memuliakannya. Jenderal yang taat, jenderal yang soleh, jenderal yang berwibawa, seperti jenderal-jenderal dalam pandangan Islam. Rasulullah juga begitu. Pengusaha yang jujur, pokoknya ada punya cita-cita apapun mudah bagi Allah. Karena yang menciptakan adalah Allah, yang menakdirkan juga adalah Allah. Jadi kemudahan yang utama mencapai cita-cita dengan menjadi jawab ahli takwa. Apa ciri ahli takwa? Yang pertama, dia adalah yakin kepada yang gaib. Allah maha gaib, tidak kelihatan oleh indera kita. Apa saja yang gaib, Allah subhanahu wa ta'ala maha gaib, tidak terlihat, tidak terlacak oleh indera kita, tapi ada. Bagaimana Allah ada? Lah siapa yang menciptakan semua ini dengan teratur? Coba kertas robek-robek suruh jadi boneka, tidak akan pernah jadi, benar? Meja ini pasti ada yang membuat, tidak mungkin meja jadi sendirinya. Mikrofon ini ada yang membuat, apalagi jagat semesta dan diri kita yang rumit ini. Ini lidahnya sama semua. Padahal para orang tua tidak pernah rapat mencocokkan lidah kita, betul? Coba kalau beda-beda, asin di mana, pahit di mana, nggak ada yang bisa makan. Kita makan garam, kata orang asin, kata yang ini pahit, diatur semua. Coba penciuman kita diatur sama, ya kan? Coba kalau beda-beda, satu kentut bau karbit, melati nih. Coba kalau warna mata kita beda-beda, bingung, lampu merah kebut-kebutan, ya kenapa? Nah ini hijau menurut saya. Allah yang mengatur semua. Apalagi yang gaib, jin, apalagi malaikat, hari akhir. Kita belum alam barzah. Jin ada tidak? Ada. Apakah di daerah sini ada jin? Wallahu alam. Tapi tidak ada masalah. Jin mau di mana saja, ya terserah Allah. Dia yang menciptakan. Di masjid ada jin tidak?
Jin Islam dia sholat. Coba lihat di belakang ada. Kita tidak usah nyari. Perlukah kita lihat jin? Mau apa? Bukan urusan kita. Urusan kita adalah alam kita. Ya, malaikat ada. Nih, orang yang bertakwa, dengarkan. Makin tinggi takwanya, dengar nih dek. Makin tinggi ketakwaan, makin mulia akhlaknya. Salah satu gerbangnya yakin Allah Maha melihat. Puncaknya zikrullah adalah selalu merasa dilihat Allah setiap saat. Tidak ada tempat berbuat maksiat. Ingat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Jawab. Bisa tidak? Kenapa orang berbuat maksiat? Karena tidak merasa Allah melihat dirinya. Padahal wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu, ilmunya, pengetahuannya, rahmatnya dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Ini sebagian catat, sebagian tidak mencatat. Kira-kira yang bekal kuat ingatannya yang mana? Yang mencatat. Yang lebih besar pahalanya yang mana? Alhamdulillah. Surat apa barusan dek? Lupa. Adik-adik sekalian, yakin kepada azab kubur itu termasuk bagian dari orang takwa. Jadi orang takwa tuh yakin kepada yang gaib. Kenapa itu berdiri terlambat? Kenapa terlambat Pak Duden? Teriak saja. Di asrama sakit, merasa bersalah tidak dek? Sekarang 8:30, hampir 27 menit telatnya ya. Ya, setiap orang tidak ada yang dihukum di sini, tapi setiap orang memikul pilihannya. Karena memilih telat, maka memilih berdiri. Jelas? Ada yang milih ngobrol, boleh? Boleh, silakan ngobrol. Tapi berdiri di dalam kolam. AA tidak mau menghukum, tapi mempersilahkan seseorang mempertanggungjawabkan pilihannya. Ya silakan, boleh duduk. Berterima kasih tidak tuh? Ya, kalau tidak berterima kasih tidak apa-apa, tapi berdiri lagi. Ini lembaga pendidikan, setiap kejadian harus jadi ilmu, jadi pelajaran. Adik-adik boleh ngobrol ya, tapi yang ngobrol masuk ke kolam. Sederhana bukan? Biasa begini di kelas tenang, tertib. Guru-guru tidak usah pakai marah-marah ngajar ke murid ya, tinggal jelaskan saja kesepakatannya dan siapa yang melakukan sesuatu berarti konsekuensinya. Nah, itu pendidikan deh. Lanjut. Makin yakin kepada yang gaib, mungkinkah kita percaya kepada yang tidak kelihatan? Apa yang tidak kelihatan tapi kita percaya? Apa deh? Allah sudah jelas tentang yang lain-lain selain kaitan dengan agama.
Angin kelihatan tidak? Kenapa percaya? Kan? Ada efeknya, terasa oleh indera perasa kita. Ada lagi yang tidak kelihatan, tapi saudara yakin. Apalagi, Cung? Ngacung? Ya, Dek. Maaf. Dosa dan pahala, oh tidak kelihatan, benar. Tapi kerasa, setiap yang berdosa pasti dibuat galau oleh Allah. Ciri dosa itu apa? Gelisah dan takut ketahuan orang. Itu ciri dosa. Kalau kita benar niat dan caranya, Allah turunkan sakinah di sini. Tenang, tenang. Walau kita difitnah, walau kita dicurigai, tapi kalau kita benar, tenang saja. Allah pasti tahu kok. Ada yang tidak kelihatan, yang suka bergaya. Namanya apa? Gaya gravitasi. Mau tahu? Coba, itu kan ada yang motret. Dek, loncat bisa nggak dari atas itu? Kenapa sampai di bawah dalam keadaan benjut? Karena ada yang gaya, yaitu gaya gravitasi. Ini lihat, maaf ya Dek. Kenapa ini jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Percaya tidak? Nah, AA dulu kuliah elektro. Tidak pernah lihat elektron, proton, tapi yakin ada. Mau ada tahu keyakinannya? Coba, ada kabel tidak yang ujungnya terbuka? Wah, tidak kelihatan itu elektron itu, tapi ngejerit. Banyak yang tidak nampak. Oksigen nampak tidak? Percaya tidak adanya? Nah, jadi tidak kelihatan tidak identik dengan tidak ada. Pernah ada cerita, jangan ditiru ini ya. Seorang yang merasa kuliah di luar negeri dan sombong mengatakan begini, Islam tuh kecelas tuh, katanya begitu. Kenapa? Kalau ada Allah Tuhan, mana buktinya? Gak kelihatan, tunjukkan dong, begitu. Kemudian apa itu? Takdir itu cuma ngeles aja. Katanya setan dari api, tapi dimasukkan ke api, mana kerasa? Dia nanya, gak ada yang bisa jawab. Tuh coba di kampung itu ada pesantren sederhana, kiainya orang bijak. Bicara, kayak di kota aja saya tanya ke profesor nggak jawab, gimana yang di kampung? Coba aja. Yai katanya ada Allah, Tuhan, mana buktinya? Nggak ada, nggak kelihatan. Takdir itu apa? Cuman ngeles aja. Setan, api, masukin ke api, mana kerasa? Oh, sini nak, ngedeketin, sini nak. Apa Yai? Tempeleng tuh. Kalau nggak bisa jawab, jangan nempeleng dong Yai. Itu adalah jawaban. Sakit tidak? Sakit dong. Coba seperti apa bentuknya? Gak bisa jelaskan. Ada tapi gak bisa dijelaskan bentuknya, benar? Direncanakan gak hari ini digaplok? Gak ada, itu takdir. Terjadi. Ini apa Dek? Ini yang sakit kulit. Sakit tidak? Sakit kek. Ini apa? Kulit. Ini apa? Kulit. Kulit dengan kulit bisa bikin sakit, benar? Nah, itu kalau kiai pintar kayak gitu. Makanya adek kalau banyak tanya ke A sini, A jawab dengan satu jurus yang makin rumit pertanyaannya makin keras. Jadi adik-adik sekalian, ciri ahli takwa itu yakin kepada Allah. Makin yakin, makin takwa. Ada tahu, ada paham. Oh,
Islam apa? Islam itu bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman, Islam pasti bahagia, itu baru mulai. Naik namanya iman. Iman itu percaya. Nanti paling tinggi namanya ihsan, yakin. Percaya ada Allah, percaya, tapi belum seperti yang yakin. Nah, yang yakin inilah yang paling bahagia, paling mulia akhlaknya. Dia tidak akan licik, tidak akan maksiat, walaupun akan tergelincir sewaktu-waktu, tapi tidak pernah merencanakan. Dia tidak ragu tentang rezeki, hakul yakin rezeki itu Allah yang bagikan. Jadi tidak ada cemas-cemas terhadap dunia yang cetek ini, ya. Nah, itu nanti ada cari terus supaya menjadi yakin. Yang tingkat yakin ada ilmu yakin, seperti di kampung, sholat ngadep kiblat, tidak ada internet, tidak ada TV. Abah, kenapa abahnya ngadep kemana? Ke kiblat. Emang di kiblat ada apa? Ada Ka'bah. Abah tahu tidak Ka'bah seperti apa? Tidak tahu. Loh, kenapa abah nyembah? Kan diajarin oleh ustadz, namanya ilmu yakin. Bah, katanya Ka'bahnya udah dipindah loh. Oh iya? Pindah kemana? Karena ilmu yakin masih mudah goyah. Beda dengan yang punya TV atau punya internet. Oh, itu Ka'bah seperti itu, kubus hitam. Oh, seperti itu orang tawaf. Oh, tempatnya di Mekah, kelihatan, sudah visual. Ainul yakin. Ka'bah ternyata bulat. Bohong. Kamu jangan ngebohong, dosa. Ka'bah tuh seperti kubus, tahu? Bisa melawan terhadap yang menyesatkan karena sudah meningkat. Yang tadi ilmu yakin disebut Ka'bah tuh agak benjol. Oh iya, karena dia tidak lihat. Kiswah Ka'bah sekarang diganti loh pakai batik. Bohong, nggak percaya karena ainul yakin. Nah, yang paling top adalah hakul yakin. Seperti apa yang hakul yakin? Yang sudah pernah ke tanah suci, sudah tawaf, sudah mencium Hajar Aswad, sudah mencium harumnya Ka'bah. Katanya Ka'bah itu sekarang jadi seperti seperti kerucut. Jangan ngebohong kamu. Itu harum Ka'bah tuh wangi inilah ya, wangi anggrek. Sengarang nih. Mau disesatkan tidak bisa. Karena sudah hakul yakin. Nah, orang yang ahli takwa kepada Allah sudah begitu. Yakin walaupun tidak melihat, Allah sedang melihat. Ini perkataan AA saat ini, Dek. Hakul yakin didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan hakul yakin perkataan ini akan bertemu di yaumal hisab nanti. Maka harus hati-hati memilih kata. Keyakinan inilah yang membuat seseorang berakhlakul karimah, ikhlas, syukur, sabar, tawakal. Ciri takwa selanjutnya adalah wa aqimis shalah. Bagaimana dalilnya? Tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya adik-adik, Ramadan ini bukan mengerjakan sholat, melainkan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat ya asal saja, tapi mendirikan itu berisi, ada tenaganya. Tolong nih para ustadz, pastikan Ramadan ini semua santri selain benar, baik bacaannya, paham. Jangan sampai tidak paham arti bacaan sholat,
Karena menikmati sholat itu kalau memahami. Coba ada yang hafal doa di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi. Bagus. Apakah itu cukup untuk khusyuk? Tidak. Paling khusyuk mengingat bacaan, tapi belum memahami. Nikmatnya sholat itu pada waktu paham. Fatihah itu nikmat bagi yang paham. Iftitah itu nikmat bagi yang paham. Karena sholat itu intinya adalah wa aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat Allah. Makanya kalau orang sholatnya bagus, boleh ngantuk tapi di kolam. Ya, setuju? Ada yang keberatan tidak? Ada yang keberatan tidak kalau yang ngantuk turun ke kolam? Acungkan tangan yang keberatan. Oke, berarti sepakat ya. Yang ngantuk boleh masuk kolam. Tidak apa-apa, hadirin. Ya, jangan sungkan-sungkan. Sampai di mana tadi? Orang takwa itu cirinya sholatnya bagus, minimal TBM. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Yang lelaki jarang ke masjid, kecenderungannya dia lelaki munafik. Karena yang paling berat sholat bagi munafikin adalah isya dan subuh. Makanya kecenderungan orang munafik, akhlak munafik, kecenderungannya sholatnya di rumah terus, tidak mau ke masjid. Tapi kalau orang jauh-jauh ke masjid, pasti ditolong Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau sholatnya bagus, itu pertolongan Allah datang. Ada tinggal minta ke Allah apapun, karena Allah pemilik segalanya, di antaranya lewat sholat. Makin banyak sujud, makin banyak pertolongan Allah. Makin jarang sujud, makin jauh dari pertolongan Allah. Makin tidak sujud, itu tidak ditolong Allah. Toh itu kaya tuh nggak ada apa-apanya, hadirin. Demi Allah kekayaan itu tidak ada apa-apanya. Cuman ngaku-ngaku saja. Rezeki itu 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Baru jadi rezeki kalau disedekahkan dengan benar. Makan tidak banyak walaupun punya restoran. Baju tidak banyak walaupun punya pabrik tekstil. Betul? Maka jangan pernah silau, jangan pernah kagum kepada kekayaan, kedudukan, jabatan, gelar, popularitas, penampilan. Itu cuman casing yang dibagikan oleh Allah kepada orang yang jahat sekalipun dikasih. Yakuza, gangster, kartel Medellin, mafia, kasih saja. Ya alhamdulillah, semakin mengenal Allah, semakin tidak ada kagum-kagumnya kepada dunia ini, karena semuanya milik Allah. Ada pernah lihat nggak karnaval anak-anak TK? Pernah lihat tidak? Ngerti tidak karnaval? Anak-anak TK, PAUD, baris tuh menjelang 17 Agustusan, ada yang dokter-dokteran, benar? Ada yang jenderal-jeneralan, ada yang profesor-profesoran, ada yang direktur-direkturan. Aslinya hidup juga kayak gitu aja deh, kayak karnaval. Kita tidak kagum kepada apakah ada jenderal-jeneralan kemudian kita hormat? Enggak, karena kita tahu itu anak TK, ya kan? Atau ada dokter-dokteran, Pak dokter, enggak mungkin kita begitu.
Sama di dunia juga. Semuanya karnaval saja. Allah yang menakdirkan yang paling mulia bukan yang casingnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Termasuk kiai. Kiai ini casing, Dek. Ustadz itu casing. Yang mulia itu bukan kiainya, ketakwaannya. Ada nanti ulama yang masuk neraka, ustadz yang masuk neraka, yaitu yang lebih sibuk ingin dinilai orang, ingin dikagumi, ingin dimuliakan orang, yang dengan keustadannya ingin populer, ingin diundang sana sini, merasa bangga kalau diundang di istana negara. Nah itu padahal sama saja. Diundang di istana negara, diundang di sini, yang menilai cuma satu, siapa? Allah. Hati-hati yang nanti ditakdirkan jadi ustadz, kiai, qori'ah, ingat itu pembakar neraka. Yang kedua adalah daripada ustadz ini yang memang niatnya hanya untuk dinilai orang. Dek, perbaiki sholatnya. Siap? Yang merasa banyak dosa, perbanyak sholatnya. Karena itu menggugurkan dosa. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi, perbaiki segala kekurangan saya. Warhamni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau diangkat derajat kita susah maksiat. Karena tidak ada ahli orang mulia dengan maksiat. Warzuqni, ya Allah beri saya rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki saya ya Allah. Wa'afini, selamatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Arti wa'fu anni itu dihapuskan semua jejak dosa dan aibnya. Coba itu. Ingat ya, salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan sekarang adalah tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Perbaiki Dek sholat itu, apalagi sholat sunnah yang lama sujudnya, doa yang banyak. Karena saat mustajabnya doa ketika sedang sujud. Ciri ahli takwa itu bagus sholatnya, nikmat sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga ciri ahli takwa adalah tidak ada pelitnya. Orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, apalagi kikir, itu jauh dari ketakwaan. Karena masih lengket dunia. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mendengar Nabi sholawat ya, karena ciri orang kikir adalah mendengar nama Rasul tidak bersolawat. Makin bersedekah makin bahagia. Orang tidak akan bahagia dengan apa yang dia kumpulkan, tapi bahagia dengan apa yang bisa diberikan. Makanya adik-adik, orang yang takwa tuh ringan sekali melepas dalam keadaan lapang dan sempit. Latih Ramadan ini ya, saya nggak punya uang, nggak ada bekal. Kalau nggak ada, dengan harta, dengan tenaga, banyak nyapu, mengutin sampah. Saya juga sedang kurang sehat, dengan ilmu ajarkan yang lain. Kata-kata yang baik itu juga sedekah. Tidak bisa berkata baik, diam dari perkataan buruk, itu juga sedekah. Makanya orang-orang yang ahli takwa tuh di mana dia ada terus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Surat Ali Imran ayat 134. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i minal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim
Wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ingetin ya, ciri orang yang bakal sukses ada di 2 ayat ini. Di antaranya yaitu orang yang senang berinfak dalam lapang sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Tidak ada orang sukses dengan jadi pemarah. Dengar tuh baik-baik. Karena pemarah dekat dengan perbuatan zalim. Ingat tadi pagi rumusnya, kenapa orang hancur karirnya? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ingat ya, semua gerbang kehancuran itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Ahli takwa, orang yang bakal sukses, orang yang bakal bahagia, orang yang bakal mulia, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Bukan tidak punya rasa marah, tapi bisa mengendalikannya. Kepada adik-adik yang rada-rada gampang tersinggung, gampang marah, Ramadan ini latih terus, tiada marah. Adik-adik udah lihat kan? Yang tisu udah di sini ya? Udah belum? Yang kain dibuli, yang kertas dibuli udah belum? Sudah, nah yang belum dia nggak datang waktu itu ya. Setiap kali marah tancepin paku, kemudian kita minta maaf, cabut paku. Pakunya dicabut, yang tersisa apanya? Bolongnya. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan ya udah, Pak Kang saya minta maaf, ya nggak apa-apa. Tapi robek di sini tidak semudah waktu memaafkan. Jangan sakitin orang lain. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Ciri orang takwa, ciri orang sukses, ciri orang bahagia, ciri orang yang benar-benar mendapat pertolongan Allah adalah pemaaf. Enggak ada dendam. Wal afina 'anin nas. Itu rahasianya sukses. Para pendendam, orang yang sakit hati, hidupnya digulung terus oleh perasaan buruk dan tidak akan bisa punya waktu untuk sukses. Waktu sama cuma 24 jam sehari. Maafkan sebelum orang meminta maaf. Ulangi. Rasulullah SAW tidak berdendam. Penaklukan Mekah, Futuh Mekah, orang-orang yang zalim menyiksa oleh Rasulullah dia dimaafkan, kecuali beberapa orang yang memang qadarullahnya oleh Allah disuruh diberikan balasan sedikit dibanding dengan yang menyakitinya, dimaafkan. Karena ciri orang yang bakal sukses adalah pemaaf, tidak ada dendam di antara kita. Setuju? Selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Duh, nggak tega lihat yang ngantuk mau dikecemplungin. Aduh, adek tahajudnya semalam suntuk ya? Oh iya? Tuh dasar ngantuk. Ada tahajud, ya mana ada tahajud semalam suntuk? Gimana, mau masuk nggak? Nggak tega. Ya udah tidur lagi atuh. Dengan begitu juga jadi bangun. Lanjut, dikit lagi lah ya. Sebentar lagi Ustadz akan hadir lagi bersama kita. Jadi adik-adik, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri orang sukses, mikir baik, lihat baik, dengar yang baik, mulut ngomong baik, berbuat baik, berhati baik, 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 baik. Cuman itu yang kita pikirkan dan kita lakukan. Kok kamu jadi orang baik benar sih? Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang baik. Selesai. Kita baik bukan untuk dikenal sebagai orang baik.
Kita baik bukan untuk supaya orang baik ke kita. Kita berbuat baik bukan agar orang tidak berbuat jelek ke kita. Kita berbuat baik cuma satu sebabnya. Apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa kok kamu jadi orang baik? Karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Kamu udah baik, dia ngomongin jelek, ya enggak apa-apa. Saya aja yang ngomong. Monyet lu. Bukan. Kamu keren. Assalamualaikum. Beres. Ingat, yang kembali ke kita, yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terakhir ayat Al-Baqarah Ali Imran 135. Ini penting. Orang takwa itu bukan orang tidak punya salah. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat salah segera ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ampun ya Allah, saya ngaku saya sudah berbuat maksiat, ampun. Nah Allah, wallahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada orang yang berbuat salah dan menjadi mulia di sisi Allah karena dia tobat. Ini Ramadan, bulan tobat. Banyak dosa di antara kita, benar? Ditutup-tutupi oleh Allah supaya kita bisa bertobat. Adik-adik, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Jadi bahagia atau jadi menderita? Enggak ada bahagia dalam dosa, tidak ada. Paling bahagia fata morgana, pura-pura bahagia. Tobat. Ya, ini Ramadan, minta ampun dan stop berbuat keburukan yang sama. Jangan remehkan orang yang tobat. Mungkin terakhir ini di media populer Freddy Budiman, mantan gembong pedagang narkoba bandar yang divonis hukuman mati, tapi kata dokter, kata jaksa, kata temannya di penjara yang melihat bagaimana di ujung menjelang hukuman mati. Sampai diceritakan di sana, saya cuma baca ya. Orangnya paling ikhlas, tenang, bahkan tidak mau ditutup matanya. Sholat dulu, senyum menghadapi saat tembak mati itu. Tapi sebelumnya khatam Qur'annya berkali-kali. Keningnya juga bekas sujudnya nampak. Ikhlas sekali nerima saat kematian sebagai akhir hayatnya. Dan bahkan ada tuh di media disebutkan, maaf tidak langsung mendengarnya, baca di media yang insya Allah kredibel, bagaimana katanya suasana menjadi sejuk dan harum, wallahu alam. Tapi merasa beliau termasuk insya Allah husnul khotimah karena taubat. Jangan remehkan orang yang berdosa dan bertobat. Selamat berjuang adik-adik di bulan Ramadan ini. Manfaatkan detik demi detik. Yang sayang ke orang tua, doa yang banyak, karena Ramadan bulan mustajab. Terima kasih. Mohon maaf. Insya Allah. Kapan libur sekolah? Nanti kesempatan kembali lagi ke sini ya. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya ke toilet dulu bentar ya. Bentar.
Ya, alhamdulillah, jazakallah khair kepada AA atas ilmu dan juga petuah yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nanti menyambut bulan Ramadan, kita menunggu hasil sidang isbat ya nanti dari Majelis Ulama Indonesia, apakah besok ataukah lusa. Insya Allah kita mengikuti dari instruksi pemerintah. Baik, insya Allah sambil menunggu pemateri selanjutnya, kita akan isi dulu dengan membacakan Asmaul Husna bersama-sama ya. Boleh ada yang memimpin? Asmaul Husna. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qur ya Ali ya Kabir